Seekor kelinci percobaan dimasukkan ke dalam ember berisi air. Tapi ini bukan air biasa. Ini air ajaib yang bisa membantu makhluk hidup bernafas. Bahan utamanya adalah fluorokarbon. Saat baru mulai menyerap, tikus putih ini sangat menyakitkan. Tapi setelah beradaptasi, dapat bernafas biasa di dalam air. Setelah beberapa jam, menarik keluar tikus putihnya. Itu masih sehat dan berjuang seperti pada awalnya. Ini adalah teknik pernapasan cairan ajaib. Selanjutnya Hiram juga seperti tikus putih. Mengandalkan bantuan teknik ini. Untuk dapat menyelam jauh ke dasar laut untuk melakukan tugas. Meski tekanan di sana terlalu besar. Bisa menghancurkan orang sampai mati seketika. Tapi jika dia bisa menyerap cairan fluorokarbon ke dalam paru-paru. Itu dapat membantu mendistribusikan tekanan secara merata dan luas. Dia memakai lensa kontak khusus. Yang bantu dia dapat melihat dengan jelas semua makhluk di dalam air. Kemudian seperti tikus tadi. Direndam dalam cairan fluorokarbon. Istri dan rekan-rekannya berdiri di sampingnya menyemangatinya untuk melewati fase aklimatisasi. Tetapi ketika dia meneguk air pertama, panik dan sesak napas telah mengambil alih dia. Hentikan itu, tidak normal. Ini hanya reaksi normal, dia akan segera bangun. Reaksi sangat normal. Melewati fase aklimatisasi. Virgil akhirnya bisa bernapas normal. Tidak lama kemudian, dia masuk ke dalam air dengan pakaian selam. Di kaki Virgil memakai balok timah. Bantu dia untuk menyelam lebih cepat. Alasan Virgil harus memikul tanggung jawab ini. Karena belum lama ini, seorang letnan Angkatan Laut SEAL. Selama menjalankan tugas, ada fenomena tekanan saraf. Fenomena high pressure nervous. Ini adalah hal biasa yang terjadi pada penyelam pada kedalaman tertentu. Dalam kasus yang parah, itu akan menyebabkan ilusi. Letnan ini secara bertahap kehilangan akal sehatnya saat berhalusinasi. Jatuhkan hulu ledak nuklir ke dasar laut. Dalam 1 jam bom nuklir ini akan meledak. Jika Virgil ingin menanganinya tepat waktu, maka dia harus memiliki semangat baja. Menghadapi kegelapan tanpa dasar. Juga harus memiliki roh besi. Untuk dapat mempertahankan kewarasan di bawah tekanan yang luar biasa. Setelah proses bergerak, Virgil akhirnya mencapai dasar laut. Dia menoleh untuk melihat semua orang sekali. Lalu tanpa ragu melompat ke dasar jurang. Kedalamannya meningkat luar biasa. 975 meter. 1400 meter. Tapi dia masih bercanda. Dirinya memecahkan rekor dunia. Tapi saat menyelam hingga kedalaman 2500 meter, wajahnya sudah mulai terdistorsi. Sampai kedalaman 3600 meter tercapai. Lampu penjelajahnya hancur berkeping-keping. Pada titik ini, kesadarannya mulai kabur. Mengirim pulang sandi yang berantakan. Ini membuat semua orang mulai khawatir. Terutama istrinya Mary. Dia tidak berhenti berbicara dengan suaminya. Semoga dia bisa segera mendapatkan kembali kewarasannya. Ketika telah mencapai kedalaman 5000 meter. Bahkan alat eksplorasi hancur. Semua orang tidak dapat menentukan kedalaman Virgil sekarang. Tapi setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengirim informasinya. Mengatakan bahwa dia bisa melihat cahaya ungu terang. Dan itu jelas bukan cahaya buatan. Semua orang tidak berhenti khawatir. Pikir dia berhalusinasi sekarang. Tapi mereka tidak tahu bahwa dia dibimbing oleh cahaya. Mampu dengan lancar mencapai lokasi hulu ledak nuklir. Virgil berhati-hati sedikit demi sedikit untuk memotong detonator. Dan melalui ini dapat menghilangkan risiko ledakan nuklir. Oke, tenang sedikit. Sementara semua orang bersorak kegirangan. Virgil berdiri di tepi hidup dan mati. Ternyata oksigennya sekarang itu hanya cukup untuk bertahan selama 5 menit lagi. Ini pada dasarnya tidak cukup baginya untuk pulang. Mary benar-benar putus asa sekarang. Dia memohon padanya untuk tidak menyerah. Jangan berhenti meski ada secercah harapan. Tapi Virgil tenang dan mengirim pesan.
Dia jelas tahu dia tidak bisa kembali kali ini, tetapi dia juga tidak bisa menolak misi ini. Aku mencintaimu, istriku. Aku mencintaimu juga. Virgil berbaring di tanah, menunggu kematian datang padanya. Tapi siapa sangka, dia melihat seekor ubur-ubur memancarkan cahaya. Dia mendekat untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik. Ubur-ubur ini berbentuk alien. Tapi tidak tahu mengapa, tempat tinggalnya di dasar laut. Alien ini ramah dan mengulurkan tangannya, lalu seret dia ke tempat yang jauh. Di depan matanya ada pemandangan di bawah laut dengan warna-warni berkilauan. Tidak lama setelah itu Virgil dibawa ke pintu masuk kastil warna-warni di dasar laut. Keduanya akhirnya mencapai markas komando. Alien memisahkan air, sehingga Virgil bisa melepas helm selamnya. Sudah lama dia tidak bisa bernapas biasa. Virgil dengan hati-hati melangkah maju untuk menyapa. Alien diam-diam memancarkan gambar. Sebenarnya, sementara kelompok Virgil menyelam ke dasar laut, di tanah alien telah menciptakan gelombang setinggi langit, bersiap untuk menghancurkan umat manusia. Tetapi mengapa mereka melakukan itu? Terus memancarkan beberapa gambar. Virgil segera melihat bahwa manusia telah menghancurkan bumi. Bom nuklir, bom atom, boron hidrogen. Perang terjadi terus-menerus. Prospek kematian tidak bisa diabaikan. Manusia selalu saling membunuh. Jadi alien ingin membantu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi di saat-saat terakhir, mereka masih memilih untuk berhenti. Mereka membuat ombak raksasa itu diam. Virgil tidak mengerti mengapa mereka berubah pikiran begitu cepat. Pada saat ini, sebuah percakapan muncul di layar, yang merupakan pesan teks yang baru saja dikirim Virgil kepada istrinya. Ternyata kata-kata sebelum kematian Virgil telah mengubah pikiran alien. Kasih sayangnya yang murni dan tulus membuat para alien merasa bahwa manusia masih bisa direformasi. Ternyata cinta Virgil tidak hanya menyelamatkan hidupnya sendiri, tetapi juga secara tidak sengaja menyelamatkan kehidupan seluruh dunia. Film berakhir. Alien menggunakan pesawat ruang angkasa mereka untuk mengirim tim Virgil kembali ke permukaan, membantu dia dan istrinya berkumpul kembali. Pesawat ruang angkasa UFO Raksana begitu agung dan kuat, sehingga penduduk bumi mengira itu adalah kapal perang. Tetapi sebenarnya mereka tidak memiliki niat jahat. Ini adalah film sci-fi 1989 yang disutradarai oleh James Cameron. Berdasarkan gagasan bahwa manusia dan alien hidup berdampingan di galaksi, dikombinasikan dengan efek-efek visual yang indah, pemandangan bawah laut yang belum pernah ada sebelumnya, membuat film yang menjadi hot saat itu. Dengan demikian juga meletakkan dasar yang kuat untuk film blockbuster selanjutnya Titanic. Tidak peduli bagaimana mengatakannya, film ini telah memuaskan saya, dan menjawab keingintahuan laut dalam ratusan juta tahun sejarah manusia. Tidak hanya dalam imajinasi, baru dapat menarik kita menjauh dari makhluk lain. Baiklah, film hari ini berakhir di sini. Sampai jumpa lain waktu ya.